Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sepertinya pavilion Fansiang kami memiliki karakter yang luar biasa kali ini. Melihat ke langit, Yan Qi tidak bisa tidak berbicara menentang Earth Profound Thunder, yang merupakan yang paling merepotkan bagi para alkemis di masa lalu. Fentian memiliki pemahaman yang mendalam tentang dominasi guntur mendalam bumi. Dua orang tua di apotek sering menyeretnya untuk membantu melawan, jadi Fentian tahu betul betapa tirani pil semacam ini. Orang ini mungkin lebih mesum daripada murid yang kamu terima sebelumnya. Dan aku tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Aku selalu merasa bahwa orang ini akan menemukan semua tempat yang hilang dari kita dalam kompetisi sekte ini. Kembalilah. Yan Qi melanjutkan. Ramuan puncak peringkat Kaisar kelas 2. Di Xuanlei. Tapi menurutku bonekanya bukan vegetarian. Aku khawatir boneka itu sendiri dapat dengan mudah menangani pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Kaisar pertarungan bintang 7. Fentian tersenyum pada Yan Qi. Kami memiliki keluhan mendalam dengan keluarga kerajaan Xuanling. Setiap kali sekte bersaing, banyak murid pavilion Fansiang kami telah jatuh ke tangan mereka. Balas dendam berdarah semacam ini harus dibalaskan. Tiba-tiba di murid Fentian pembunuh niat muncul. Persaingan di sekte pada awalnya adalah pertarungan dengan kemarahan. Masuk ke dalam, hidup dan mati semuanya terserah padamu. Jadi, Yan Qi memandang Fentian dan mengingat beberapa hal sedih, dan buru-buru menghiburnya. Aku tahu, tapi setiap kali keluarga kerajaan Xuanling berkompetisi, mereka bertanggung jawab untuk memburu murid-murid pavilion Fansiang kita. Kali ini, aku harap orang ini Xiaoyan bisa membalaskan dendam kita, kata Fentian. Untuk kompetisi sekte, meskipun hadiahnya sangat murah hati, dalam pertempuran hidup dan mati, setiap kompetisi sekte akan kehilangan beberapa murid yang luar biasa. Namun, ada begitu banyak sekte super di Xuantian Shan, mengapa mereka menjadi pavilion dupa pembakaran? Jumlah murid yang meninggal setiap tahun adalah yang terbesar, dan pelakunya adalah keluarga kerajaan Xuanling. Ini, orang itu Xiaoyan. Di luar apotek, Leng Fuyao duduk di sini dengan lesu, jelas tidak tahu harus berpikir apa. Tetapi saat berikutnya, ketika mata yang indah itu melihat petir hitam di langit, dia tiba-tiba berbicara. Sebagai seorang apoteker, dia tahu betul tingkat pil obat apa yang akan memicu mereka, dan melihat tanda-tandanya, pil obat yang disempurnakan Xiao Yan kali ini sebenarnya setinggi peringkat kedua Kaisar. Dan itu masih puncak dari peringkat Kaisar kelas 2. Anda harus tahu bahwa Leng Fuyao cukup percaya diri dengan keterampilan pemurnian dan kekuatan jiwanya sebelum dia bertemu Xiao Yan. Tetapi setelah bertemu Xiao Yan, harga dirinya sepertinya dipukul. Orang ini benar-benar cabul. Tidak hanya itu, kultivasi Douqi membuat kemajuan pesat, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obat jauh melampaui orang-orang pada usia yang sama. Dan hal yang paling menjengkelkan, dan Lei, yang dulunya paling merepotkan bagi apoteker kita di masa lalu, berubah menjadi tonik yang bagus untuk memperbaiki boneka di tangannya. Benda itu. Tidak, aku harus melakukan yang terbaik. Aku tidak boleh dilempar terlalu jauh oleh orang ini. Leng Fuyao mengepalkan tinjunya, lalu berlari langsung ke ruang pil dan mulai berlatih. Pada saat yang sama, Xiaoyan berdiri di langit. Earth Profound Thunder hitam yang menyilaukan seperti semburan hujan mematikan, condong lurus ke arah Golden Demon Puppet. Setiap kali petir mendalam bumi hitam yang muncul dari awan petir mengenai boneka setan emas, itu akan membuat garis emas di tubuh klub setan emas tampak lebih cerah. Xiao Yan tidak tahu dari mana pola emas itu berasal. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah boneka iblis emas ini diubah oleh pamannya, Raja Naga Emas. Jadi benda ini pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui Xiao Yan. Namun, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa setiap kali pola emas itu ditempa oleh Dan Lei, itu menjadi lebih bermartabat. Setelah bermartabat, kekuatan wayang setan emas juga perlahan meningkat. Meskipun saya tidak tahu di mana batas dari boneka setan emas ini, tetapi menurut perkiraan Xiao Yan, jika itu sepenuhnya diserap, bagaimana boneka setan emas ini dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor bintang 8 manusia? Sepertinya hampir sampai. Xiao Yan melihat boneka iblis emas di tengah awan petir di langit. Jejak bau terbakar keluar, dan kemudian dia tidak berdiri. Dia dengan lembut melepas yang kuno penguasa api abadi di belakangnya,
dan perlahan-lahan menuju kedalaman badai petir. Dalam keadaan ini, klonnya adalah bahwa penyerapannya telah mencapai kejenuhan kali ini. Jika terus berlanjut, saya khawatir itu akan meledak dan mati. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Boneka setan emas, kembalilah. Xiao Yan mendengus pelan, dan segera memanggil boneka setan emas dari awan petir. Dan Lei yang sangat ganas ini sebagian besar telah diserap oleh boneka setan emas, tetapi untuk memastikan pembentukan pil obat yang sempurna, Xiao Yan secara alami memutuskan untuk memberi di Xuan Lei pukulan fatal. Leng bersenandung. Jin Yaopup mendengar kata-kata itu, dan sosok itu tiba-tiba bergerak, dan melarikan diri keluar awan petir. Garis-garis emas di tubuhnya menjulang dan muncul, yang cukup indah. Hanya saja ketika sosok boneka iblis emas meledak, guntur hitam dengan ukuran ratusan meter di langit tiba-tiba mengembun dan muncul dari awan petir, lalu diam-diam melintasi langit dan menyerang boneka iblis emas. Bagus untuk datang. Makan aku satu kaki. Penguasa tahanan. Xiao Yan tertawa keras, dan penguasa kuno Yi Huo Heng di telapak tangannya bersinar terang, nafas memenjarakan dunia, tiba-tiba menabrak petir hitam. Bum bum bum. Suara memekakkan telinga perlahan menyebar dari langit, dan kemudian awan petir yang lebat, bagaimanapun, tidak menahan pukulan kuat Xiao Yan, dan langsung menghilang di langit, dan langit di atas paviliun Fancy yang pulih dengan cepat langit. Ini juga normal bagaimanapun, meskipun guntur mendalam bumi hitam menakutkan, hampir 9/10 dari kekuatannya telah diserap oleh boneka setan emas, jadi bagaimana ia bisa menahan serangan Xiao Yan? Almarhum Kaisar Bintang 7 Dou. Tidak buruk. Xiao Yan melirik boneka iblis emas dengan puas, lalu tersenyum. Namun, saat senyum itu muncul, retakan samar muncul dari udara tipis di depan Xiao Yan. Kemana harus lari? Sejak kamu diciptakan, masih ada alasan bagimu untuk melarikan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan meraih ramuan abu-abu seukuran lengkeng di tangannya. Saat berikutnya, Xiao Yan kembali ke ruang pelatihan dengan boneka setan emas dan pil obat. Selanjutnya, adalah momen penting untuk membangkitkan leluhurnya Xiao Xuan. Namun, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa seluruh paviliun dupa pembakaran mendidih dengan pemandangannya yang tiba-tiba. Aku tidak sedang bermimpi. Sosok yang barusan terlihat seperti kakak senior Xiao Yan dari Istana Manusia. Dan Lei dari level itu sebenarnya seperti balon tanpa kekuatan di tangannya. Kakak senior Xiao Yan, selain bakatnya untuk melawan kultivasi Qi, dia juga sangat ahli dalam memurnikan obat-obatan. Itu benar-benar membuat kita malu. Para murid paviliun Fancy yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sepertinya pemimpin kompetisi sekte kali ini telah jatuh. Pada saat yang sama, beberapa pejabat senior dari paviliun dupa pembakaran memandang Xiao Yan yang menghilang ke langit, dan tersenyum perlahan, tetapi sekarang Xiao Yan masih lajang. Berpikir untuk membangkitkan leluhurnya Xiao Xuan, tentu saja dia tidak tahu kegelisahan macam apa yang baru saja dia sebabkan. Selanjutnya, saatnya untuk memperbaiki tubuh. Xiao Yan kembali ke ruang pelatihan yang tenang, pil jiwa yang mengembalikan bentuk abu-abu dipegang erat-erat di tangannya, dan tubuh Sekte Ming yang digunakan untuk menampung Xiao Xuan, jiwa, gumam Xiao Yan setelah menambahkan 3 tulang dewa dan esensi darah dan anggota tubuh binatang 5 elemen. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Awalnya, Xiao Yan akan menggunakan tubuh Dou Xian Dong Xuan, tetapi setelah memikirkannya, kekuatan leluhur selama hidupnya hanyalah puncak Dou Sheng, bahkan jika itu adalah peremajaannya sendiri, mengapa tidak mungkin untuk melompat ke Dou Xian secara langsung? Jika tidak, pembangkit tenaga listrik Dou Xian akan melarikan diri dengan tidak puas setelah berkali-kali. Selain itu, bahkan jika dia menggunakan tubuh murid Sekte Ming dari Dou di bintang 6, jika Xiao Yan tidak memiliki bahan berharga seperti esensi darah dan anggota badan dari binatang 5 elemen dan tulang kaisar, Xiao Yan tidak akan berani bertarung seperti ini. Kebangkitan membutuhkan kekuatan tubuh dan jiwa untuk bersatu. Kekuatan Xiao Xuan selama hidupnya mencapai puncak Dou Sheng, dan tidak akan sulit untuk menembus Dou Di setelah kebangkitan, tetapi akan sangat sulit untuk membuat terobosan di Dou Di. Adapun tubuh Dong Xuan, maka serahkan pada pamannya, Raja Naga Emas. Bagaimanapun, kekuatan Raja Naga Emas setidaknya pada tingkat Dou Xian, dan tubuh tingkat bintang 1 Dou Xian bahkan menganiaya dia. Lakukan. Xiao Yan segera mulai melakukannya. Dengan membalik telapak tangannya, tubuh murid Sekte Ming segera digantung di udara oleh Xiao Yan.
Adapun tubuh orang kuat yang berjuang abadi, itu jelas digunakan oleh pamannya, Raja Naga Emas. Namun, Xiao Yan juga tidak berdaya, meskipun semakin kuat tubuhnya, pencapaian di masa depan pasti tidak akan rendah, tetapi kekuatan Xiao Xuan telah mencapai puncak bintang 9 Dou Sheng sebelum kematiannya, dan dia juga selangkah lagi. Dou Di. Namun, dengan pil obat yang memelihara jiwa, esensi, darah, anggota badan dan sumsum tulang dari binatang 5 elemen, dan kerangka kaisar, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Xiao Xuan menerobos Dou Sheng dan mencapai Kaisar Dou. Tapi saya tidak tahu apakah itu bisa mencapai Kaisar Dou bintang beberapa. Kekuatan murid Sekte Ming ini adalah Kaisar Dou bintang 6, dan level tertinggi tidak dapat melebihi kategori ini. Ketika dia memanggil mayat itu, kristal es segera menutupinya. Jelas, Xiao Yan menggunakan beberapa sifat api Dian untuk mencegah mayat membusuk, sehingga mayat itu tetap utuh. Saat berikutnya, Xiao Yan mampu memurnikan tubuhnya dengan mudah. Lagi pula, dia memiliki pengalaman memurnikan tubuhnya di benua Douqi, jadi menyempurnakan tubuhnya kali ini sangat mudah. Saya terus mengingat tindakan pencegahan untuk memurnikan tubuh dalam pikiran saya, dan kemudian pikiran saya tenggelam, dan jejak Kaisar Yan langsung muncul di tangan saya, dan kemudian melilit mayat itu. Leng Om, Dian yang berwarna-warni baru saja menyentuh mayat yang terbungkus kristal es, dan sutra es meleleh seketika dan kemudian perlahan menghilang. Meskipun orang ini sudah mati, untuk mencegah hal ini terjadi, pertama-tama kita harus meredam kekuatan jiwa orang ini. Kata Xiao Yan. Lagi pula, jika orang ini memiliki sisa kekuatan jiwa, itu akan mempengaruhi leluhur yang dibangkitkan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa orang ini terlalu kuat untuk Xiao Xuan. Boom! Lakukan saja apa yang Anda katakan, kekuatan jiwa besar mengendalikan Dian dan langsung menyerang bagian dalam mayat, tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi bahkan seluruh mayat. Dibersihkan lagi. Sepertinya kekhawatiran itu tidak perlu. Setelah beberapa pemeriksaan, dia menemukan bahwa tidak ada yang serius, dan Xiao Yan merasa lega. Selanjutnya, kita harus bergabung dengan tulang belulang Kaisar. Mulut Xiao Yan bergerak. Meskipun kekuatan mayat ini telah mencapai Kaisar Dou bintang 6, tetapi untuk pencapaian masa depan Xiao Xuan, Xiao Yan secara alami mencoba segala cara untuk meningkatkan tingkat tirani tubuhnya. Bakat kultivasi leluhur Xiao Xuan tidak tertandingi. Kerangka Kaisar baru saja muncul, dan tiba-tiba ada perasaan berubah-ubah di ruang ini. Kerangka Kaisar ini diperoleh oleh Xiao Yan dari reruntuhan di sisi keluarga Yue tepat setelah dia datang ke benua Xuanling. Boom boom boom. Tulang Kaisar sangat kuat, bahkan Xiao Yan, Kaisar yang sangat kuat, terbakar selama setengah jam. Tulang Kaisar, terus terang, adalah beberapa tulang mayat dengan kekuatan yang kuat. Penempaan seperti itu secara alami siap untuk berintegrasi ke dalam tubuh dan meningkatkan tirani tubuh. Serahkan aku. Melihat amarahnya hampir tiba, Xiao Yan segera berteriak. Tidak lama kemudian, 3 kerangka dengan tubuh putih susu langsung diminum oleh Xiao Yan dan tenggelam ke dalam tubuh. Dan tubuhnya menjadi sangat kuat setelah menambahkan 3 tulang. Dan anggota badan binatang 5 elemen. Xiao Yan meliriknya dan menemukan bahwa anggota badan binatang 5 elemen juga merupakan harta langka. Sejauh ini, tingkat tirani tubuh ini tidak kurang dari beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou bintang 8. Tapi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Melihat mayat itu telah marah dan memegang pil jiwa yang mengembalikan bentuk di tangannya, Xiao Yan jatuh ke dalam suara yang dalam. Sabu-sabu. Setelah menyentuh selama beberapa menit, cahaya redup perlahan muncul di antara alis Xiao Yan. Sinar cahaya ini adalah jejak terakhir dari kekuatan jiwa leluhurnya Xiao Xuan. Apa yang disebut jejak terakhir dari kekuatan jiwa sebenarnya adalah jejak kehidupan. Hal semacam ini hanya dapat dilihat oleh pembangkit tenaga listrik yang kekuatan jiwanya telah melangkah ke alam Kaisar, jika tidak, pembangkit tenaga listrik yang telah menginjakkan kaki di puncak Kaisar Dou tidak akan dapat mendeteksinya. Secara umum, kebangkitan membutuhkan kekuatan jiwa, tetapi esensi darah dan pil yang mengembalikan bentuk membutuhkan kekuatan jiwa untuk ditelan. Lagi pula, jika Anda ingin menempati kembali tubuh baru, Anda harus melewati penempaan tubuh itu untuk benar-benar menguasainya. Namun, seperti apa leluhurnya Xiao Xuan sekarang membuat Xiao Yan sedikit malu. Karena dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan, orang paling kuat yang telah mendominasi benua Douqi, telah jatuh, jika bukan karena makam surgawi,
dia pasti sudah musnah. Dan pada akhirnya, setelah Xiao Xuan membakar kekuatan jiwanya yang tersisa di makam surgawi dan membiarkan Xiao Yan masuk ke dalam jiwa Kaisar Realem dengan lancar, Xiao Yan cukup beruntung untuk menerima jejak kehidupan seperti itu, hanya untuk kebangkitan hari ini. Menurut waktu ketika tubuh disempurnakan untuk Yang Mulia Tianhuo sebelumnya. Meskipun pemurnian tubuh dan pil obat berhasil, jejak kehidupan harus ditelan oleh pil obat, agar dapat memasuki tubuh baru dengan lancar, hanya dapat dibangkitkan dalam arti yang sebenarnya. Namun, para leluhur terlihat seperti ini, hanya jejak-jejak kehidupan terakhir tanpa spiritualitas yang tersisa, dan beberapa hanya mempertahankan jejak-jejak kehidupannya, bagaimana cara menelan pil obat. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan memegang pil peremajaan jiwa di satu tangan, dan jejak kehidupan Xiao Xuan di tangan lainnya. Tidak masalah, coba dulu dan kemudian bicarakan. Melihat mayat yang mempesona di udara, Xiao Yan juga tahu bahwa jika dia melewatkan waktu, dia mungkin akan gagal. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung memegang darah binatang 5 elemen dengan erat, dan kemudian pil pengubah bentuk itu langsung tenggelam ke jejak kehidupan Xiao Xuan. Begitu ada perubahan, dia segera menuangkan darah ke tubuhnya. Kecelakaan. Tepat ketika pil pengubah bentuk dituangkan ke dalam jejak kehidupan Xiao Xuan, kejutan tiba-tiba terpancar darinya. Merasakan pemandangan yang tiba-tiba ini, Xiao Yan terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya harap tidak gagal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melemparkan jejak kehidupan dan pil pengubah bentuk langsung ke mayat, seolah-olah dia ingin menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan dengan ini. Bum bum bum. Kegelisahan hanya berlangsung sekitar 1 menit. Tiba-tiba, jejak kehidupan Xiao Xuan langsung memuntahkan pil jiwa yang mengembalikan bentuk, dan cahaya jejak kehidupan kembali menjadi tenang. Adapun pil jiwa yang mengembalikan bentuk, itu berbaring diam, tidak ada kerusakan pada mayat. Apakah kamu gagal? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia melihat adegan ini. Tampaknya ingin menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan dengan jejak kehidupan ini tidak sesederhana yang dipikirkan Xiao Yan. Gagal. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat jejak kehidupan Xiao Xuan yang tidak bergerak dan pil jiwa yang mengembalikan bentuk utuh di langit. Meskipun pil peremajaan bentuk memiliki efek magis untuk menghidupkan kembali jiwa, itu membutuhkan kekuatan jiwa atau jiwa yang tersisa untuk melahapnya, dan itu hanya dapat bekerja dengan mengandalkan kekuatan obat misterius dari pil tersebut. Namun, jejak kehidupan leluhur Xiao Xuan ini hanyalah jejak spiritualitas, dan tidak mungkin untuk menyebutnya sebagai jiwa yang tersisa. Dalam hal ini, jelas tidak ada cara untuk melahap pil peremajaan jiwa, dan tidak mungkin untuk menelannya. Pil peremajaan jiwa, memurnikan pil obat, jika tidak dapat dimurnikan, tidak dapat dibangkitkan. Ini adalah rangkaian sebab dan akibat. Tidak, hal-hal telah sampai pada titik ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat, bahkan jika hanya ada secercah harapan, dia tidak bisa menyerah, masih nenek moyang klan Xiao mereka, dan ini saja tidak bisa menyerah di tengah jalan. Kekuatan jiwa. Xiao Yan berteriak pelan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan jiwa bergegas menuju tanda kehidupan, mencoba merangsang spiritualitas tanda kehidupan. Petik 2. Petik 2. Kekuatan jiwa Xiao Yan melekat pada cahaya tanda kehidupan selama beberapa menit tanpa gerakan apapun. Sialan. Xiao Yan memarahi diam-diam, mengandalkan persepsinya. Xiao Yan sepertinya merasakan bahwa jejak kehidupan ini seperti benda mati, tanpa nafas. Tapi ini jelas salah. Dia baru saja melemparkan pil pengembalian bentuk ke dalamnya. Jika bukan karena sinar kehidupan yang memuntahkan pil pengembalian bentuk, Xiao Yan juga akan tahu bahwa itu adalah benda mati. Garis klan. Bangun. Saat berikutnya, hati Xiao Yan muncul dengan sedikit tekad, dan kemudian garis tersembunyi kuno yang dalam perlahan menempel di alis, dan melalui garis, teror yang tak terlukiskan volatilitas lahir perlahan. Petik 2. Petik 2. Di hadapan penampilan Xiao Yan, jejak kehidupan masih belum bergerak. Kekuatan tanda klan, pergi. Xiao Yan mengendalikan pikirannya dan menembak tanda kehidupan. Bahkan di benua Doqi, Xiao Xuan menyelamatkan garis keturunan terakhir dari keluarga Xiao dan menukar darah untuk dirinya sendiri. Xiao Yan sama bodohnya dengan penggunaan tanda klan saat masih bayi. Sabu-sabu. Kekuatan garis klan dituangkan ke dalam cahaya jejak kehidupan secara langsung dengan sedikit aura misterius. Pada saat berikutnya,
Ada beberapa gerakan samar di jejak kehidupan yang selalu sunyi. Tentu saja, melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian dia dengan cepat meningkatkan kekuatan tanda klan dan berjalan pergi melawan tanda kehidupan. Tidak ada gerakan lagi. Namun, saat Xiao Yan mengendalikan kekuatan di garis klan melawan jejak kehidupan, kecuali gerakan sekecil apapun di awal, tidak ada gerakan sama sekali. Hal yang aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan mengatakan sesuatu. Lupakan, ayo bertarung. Pada saat berikutnya, Xiao Yan mengertakkan gigi dan berkata langsung ke tanda kehidupan. Sisi, ujung jari Xiao Yan langsung mengerahkan kekuatan, dan kemudian setetes darah menyembur keluar seketika. Darah Xiao Yan. Untuk Xiao Yan, setetes esensi darah adalah beban berat. Jika bukan karena menyelamatkan leluhur, Xiao Yan tidak akan mau mengeluarkannya. Bagaimanapun, esensi darah kental dari kekuatan tubuhnya sendiri, dan itu sangat mahal. Pergi, melihat setetes esensi darah merah tua ini, napas Xiao Yan juga sedikit lamban, tetapi pada saat ini, dia jelas tidak peduli tentang itu, dan langsung menuju ke jejak cahaya kehidupan Xiao Xuan. Crash! Esensi darah baru saja datang ke jejak sinar kehidupan, dan tiba-tiba jejak sinar kehidupan yang selalu tenang meledak secara langsung. Kemudian dia melahap darah dan darah Xiao Yan dan segera kembali ke kedamaian. Seharusnya hampir akhir sekarang. Melihat esensi darahnya ditelan oleh cahaya jejak kehidupan, Xiao Yan jelas merasa bahwa cahaya jejak kehidupan menjadi semakin solid. Setelah beberapa menit berlalu, Xiao Yan berbicara perlahan. Jika itu masalahnya, coba sekali. Xiao Yan mengambil keputusan dan langsung mengendalikan pil pengembalian bentuk untuk menghadapi jejak kehidupan. Tapi kali ini, jejak kehidupan tetap tidak bergerak, dan tidak peduli bagaimana pil kebangkitan jiwa bergerak, itu tetap tidak bergerak. Ini, masalahnya telah mencapai titik ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan. Petik 2. Petik 2. Di ruang pelatihan, Xiao Yan telah menciptakan penghalang jiwa, jadi wajar jika keadaan di dalam tidak dapat dilihat dari luar. Pada saat ini, bagian dalam sangat sunyi. Paman Si, jangan lihat lagi, cepat keluar. Benar-benar tidak ada cara lain, Xiao Yan harus melepas cincin Kaisar Yan di telapak tangannya, lalu berkata dengan getir. Hehe, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Raja Naga Emas benar-benar memperhatikan tindakan Xiao Yan saat dia menerima cincin itu. Penyempurnaan pil obat Xiao Yan dan tubuhnya secara alami diambil di matanya. Tentu saja, Xiao Yan melihat hantu yang muncul dari ring, dan segera berkata dengan sangat gembira. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M hantu. Ini adalah pamannya, Raja Naga Emas. Hanya saja nafas tubuh Raja Naga Emas saat ini membuat Xiao Yan merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es 10.000 tahun. Kamu nak? Kamu cukup pintar, bagaimana kamu tahu bahwa aku sudah bangun? Raja Naga Emas baru saja muncul dan tersenyum pada Xiao Yan. Untuk Xiao Yan, bahkan sebagai Raja Klan Naga, dia harus mengaguminya. Hehe, aku samar-samar menebaknya sejak aku memasuki Ruins of the Bright Moon, tapi aku tidak pernah yakin. Kemunculan Chang Longlu kemudian membuatku yakin. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu bagaimana kekuatan paman pulih. Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Pulihkan sepertiga, kata Raja Naga Emas. Sumber kehidupan memang langka, tapi jelas tidak mungkin mengembalikan puncaknya dengan benda itu. Sepertiga, Xiao Yan mengangguk sambil berpikir, lalu berkata. Hei, jangan meremehkan sepertiga kekuatanku. Hanya sepertiga kekuatanku, seperti Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling, aku bisa membunuhnya dengan kentut. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan merenung, dan segera berkata, tetapi kesombongan dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Kentut akan membunuhnya. Xiao Yan tercengang oleh kata-kata Raja Naga Emas yang tiba-tiba. Tetapi juga benar bahwa keberadaan seperti Raja Naga Emas harus berada di antara puncak dunia 1000 besar ini, meskipun Raja Xuanling saat ini memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, di mata Raja Naga Emas, itu masih tidak berbeda dengan semut. Paman Guru, ibu dari pohon bodhi dari roh-roh abadi dan mayat seorang pejuang abadi telah disiapkan untuk Anda. Mereka harus dapat memperbaiki tubuh Anda. Melihat pria tua yang ramah di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menatapnya. Ketika dia tiba di bayangan Yao Lao,
hidungnya langsung menjadi masam, dan emosi yang tak dapat dijelaskan mengalir ke dalam hatinya. Ya, tapi untuk saat ini, mari kita bicara tentang membangkitkan leluhurmu. Xiao Yan melirik Xiao Yan, tetapi cairan berapi-api keluar dari mata naga besar, yang jelas juga ditangkap oleh Xiao Yan. Anak ini tergerak. Mari kita hidupkan kembali leluhurmu terlebih dahulu. Raja Naga Emas sangat terhibur. Tampaknya murid yang disukai orang tua itu oleh Kaisar kuno Tuo She benar-benar tiba-tiba. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk diam-diam. Tugas paling mendesak sekarang adalah membangkitkan leluhur Xiao Xuan terlebih dahulu. Saya telah melihat situasi kebangkitan leluhur Anda di Naji. Ceritakan tentang situasinya. Meskipun Raja Naga Emas sudah memiliki solusi di hatinya, dia masih perlu menyembuhkan penyakitnya, katanya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, Paman, leluhurku bernama Xiao Xuan, dan dia adalah kepala klan Xiao yang garis keturunannya terputus oleh Kaisar klan Xiao pada benua Douqi. Petik 2. Para leluhur sangat berbakat. Di benua Douqi kami, yang tidak memiliki asal Qi, orang-orang kuat yang berhasil berkultivasi ke puncak bintang 9 Dou Sheng dengan upaya mereka sendiri hanya berjarak 1 langkah dari Dou terpencil. Namun, karena jatuhnya garis keturunan Dou Di, kekuatan klan melemah, mengakibatkan status klan Xiao menurun dari hari ke hari, sehingga para leluhur, dengan dorongan dari klan, memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan darah klan untuk menyerang Dou Di. Pengumpulan itu telah menaklukkan hampir 3/4 dari klan Xiao yang kuat, tetapi ketika kami menerobos, kami diserang oleh klan jiwa, yang menyebabkan klan Xiao kami jatuh langsung ke kekuatan kecil di 8 klan kuno dari benua Douqi. Tapi pada saat itu, bahkan jika itu mengumpulkan kekuatan dari hampir sebagian besar garis keturunan klan dan tidak memiliki origin Qi, itu gagal, dan kemudian leluhur naik ke tingkat Sudodoudi dalam waktu singkat, memukul mundur klan jiwa, sehingga menyelamatkan beberapa garis keturunan, dan leluhur juga dalam perang itu. Di masa depan, jejak kekuatan jiwa akan tetap ada di makam surga. Kemudian para leluhur memberi saya banyak bantuan, dan bahkan kekuatan jiwa setelah pembakaran spontan terakhir membantu saya menembus jiwa kaisar. Adapun tanda kehidupan di depan saya, itu adalah leluhur spontan. Setelah kekuatan jiwa, saya menerobos kekuatan jiwa kaisar dan menerimanya. Xiao Yan mengingat, tetapi setiap kali dia menyebutkan ini, hatinya sangat tidak nyaman. Jadi begitu, jejak kehidupan ini adalah produk dari pembakaran spontan kekuatan jiwa. Tidak heran aku mengatakan itu akan akrab. Setelah Raja Naga Emas mendengarnya, bahkan jika Xiao Yan mengatakannya dengan ringan, dia masih sedikit mengagumi Xiao Xuan. Jangan katakan apa-apa lagi, di benua Douqi, saya mendengar Tuo dia mengatakan sebelumnya bahwa kurangnya origin Qi, tidak mungkin memiliki Dou Di yang kuat, dan Xiao Xuan ini benar-benar menggunakan ketekunannya sendiri untuk berkultivasi ke puncak bintang 9 Dou Sheng, yang cukup untuk melihat kekuatannya. Paman Si, karena kamu baru saja melihat situasinya, bagaimana kamu harus menyelesaikannya? Xiao Yan berkata dengan sedikit khawatir. Jejak kehidupan, ini adalah kekuatan kehidupan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik setelah kekuatan jiwa secara spontan dinyalakan. Benda ini, terus terang, adalah kesempatan terlemah untuk kebangkitan. Jika leluhurmu jika kamu memiliki kekuatan jiwa, itu juga sangat mudah digunakan dengan pil obat di tanganmu. Raja Naga Emas berpikir sedikit. Bukankah tidak apa-apa? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tinjunya tidak bisa menahan diri untuk mengepal erat. Namun, dalam situasi seperti itu, bukan tidak mungkin. Melihat emosi Xiao Yan yang tiba-tiba, Raja Naga Emas tersenyum perlahan dan menghibur. Apa yang bisa saya lakukan? Xiao Yan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan segera bertanya dengan suara keras. Kekuatan tubuhmu terlalu besar. Jika jejak kehidupan ini digabungkan dengan gegabah, kemungkinan kegagalan sangat tinggi, dan jejak kehidupan leluhurmu juga sangat lemah dan harus diperkuat. Pohon, di tanganmu. Raja Naga Emas baru saja selesai berbicara, melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, katanya. Kebaikan, hal itu diperlukan untuk mengembalikan kekuatan puncak pamanmu. Xiao Yan setuju dengan lembut, tidak dapat memahami mengapa Raja Naga Emas akan menyebutkan ini pada saat ini. Keluarkan. Setelah mengkonfirmasinya, Raja Naga Emas berkata. Xiao Yan mendengar kata-kata itu tanpa ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan ibu dari pohon Bodhi Peri. Ibu dari pohon Bodhi Peri baru saja dikeluarkan,
dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi padat. Luar biasa aneh. Itu benar-benar ibu dari pohon peri bodi. Raja Naga Emas menatap tanaman yang ditutupi lingkaran daun hijau, dan berkata dengan gembira. Paman, ini, Xiao Yan bertanya-tanya, ibu dari pohon bodi peri akan mengembalikan kekuatan puncak naga emas raja, dan itu hanya berguna untuk tubuh jiwa, dan nenek moyang saya telah lama menjadi jejak kehidupan, hal ini tampaknya tidak berguna untuk itu. Jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri. Raja Naga Emas tampaknya melihat keraguan Xiao Yan dan mengingatkan dengan keras. Maka masalah jejak kehidupan akan diserahkan kepada paman. Xiao Yan juga berkata sebagai tanggapan. Ya, petik 2, saya akan memperkuat jejak kehidupan ini dan membangkitkan spiritualitas di dalamnya. Adapun kesuksesan orang lain, saya khawatir Anda masih perlu mengandalkan diri sendiri. Lagi pula, saya tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan tubuh untuk orang lain, kata Raja Naga Emas. Oke, Xiao Yan hanya setuju, dan dengan bantuan pamannya, Xiao Yan merasa lega. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas melihat ibu dari pohon bodi peri, dan kemudian dihantu, tangan kirinya berubah menjadi cakar naga emas besar, dan kemudian, di bawah ekspresi tertegun Xiao Yan, dia langsung menghadapi roh peri. Cakar induk pohon bodi berbunyi. Bang bang bang, terdengar sedikit suara, lalu ada potongan kecil daun hijau yang mengelilingi induk pohon bodi, yang langsung disingkirkan oleh Raja Naga Emas. Tanda seru, penglihatan Xiao Yan cukup luar biasa, tentu saja dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cakar naga emas Raja Naga Emas. Xiao Yan tahu persis seberapa kuat ibu dari pohon bodi peri. Sekarang Xiao Yan, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya dan kekuatan api suci, dia tidak bisa mengguncangnya, dan Raja Naga Emas begitu mudah seperti daun. Dapat dilihat bahwa kekuatan Raja Naga Emas ini sangat menakutkan. Dan kekuatan seperti itu, menurut perkiraan Xiao Yan, aku takut dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Ini benar-benar hal yang baik. Hanya sehelai daun di pinggiran membuat kekuatan jiwaku sedikit meningkat. Raja Naga Emas melihat daun hijau di tangannya, dan kemudian berhenti berbicara. Saat berikutnya, aliran cairan emas tiba-tiba mengalir keluar dari alis Raja Naga Emas, dan tepat saat cairan emas mengalir keluar, itu segera membungkus daun hijau dan meraung menuju jejak kehidupan Xiao Xuan. Hulala, dan dengan cairan emas misterius Raja Naga Emas dan daun ibu dari pohon bodi peri, jejak kehidupan yang selalu sunyi, benar-benar meningkat pesat. Perasaan itu seperti wadah kosong yang cepat diisi, dan spiritualitas tanda kehidupan perlahan-lahan terbangun, dan bahkan kekuatannya meningkat pesat. Selanjutnya, aku akan menyerahkannya padamu. Raja Naga Emas menyelesaikan semua ini dengan sangat santai, dan kemudian minggir. Segel kehidupan Xiao Xuan, Raja Naga Emas telah menggunakan caranya sendiri untuk memaksimalkan pelepasan spiritualitasnya, keberhasilan atau kegagalan hanya dapat diserahkan kepada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tentu saja sangat gembira. Melalui tulisan tangan pamannya, Raja Naga Emas, jejak kehidupan sebenarnya samar-samar muncul sebagai jejak spiritualitas. Membentuk pil peremajaan jiwa, berikan padaku. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian pil yang telah bercokol di luar tanda kehidupan tiba-tiba digantung di dalamnya. Orang-orang dari klan Xiao, ketika pil obat memasuki jejak kehidupan Xiao Xuan, jejak kehidupan tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat samar. Suara ini adalah suara leluhurnya Xiao Xuan. Mengenai Xiao Xuan, saya telah membaca buku aslinya dengan cermat baru-baru ini, dan ada cerita tambahan tentang Xiao Xuan dan Kaisar Jiwa, jadi saya akan memberitahu Anda sedikit di sini. Jika Anda belum membacanya, silakan baca. Leluhur, jangan tidak sabar, sekarang adalah kesempatan bagus untuk membangkitkanmu. Xiao Yan berkata dengan sedikit kelegaan di hatinya setelah mendengar suara yang sangat familiar ini. Suara ini persis sama dengan apa yang dia dengar di benua Doqi. Kamu nak, kamu punya hati. Faktanya, jejak terakhir dari spiritualitas Xiao Xuan tetap berada di jejak kehidupan, dan spiritualitas itu telah mencapai titik di mana ia hampir dapat dikatakan dihancurkan, tetapi Raja Naga Emas mengandalkan pada ibu dari pohon peri bodi. Efek yang sangat kuat dari melembabkan jiwa dan kekuatan unik Raja Naga dengan enggan melepaskan jejak kebijaksanaan ini. Jika tidak, tanpa Raja Naga Emas, saya khawatir Xiao Yan akan sesulit ini, seperti pergi ke langit jika dia ingin membangkitkan Xiao Xuan. Tampaknya Raja Naga Emas baru saja meremehkan,
tetapi hanya Raja Naga Emas yang tahu kesulitannya. Ada sedikit suara di jejak kehidupan. Melalui teknik Raja Naga Emas barusan, dikombinasikan dengan pil peremajaan jiwa Xiaoyan, jejak kehidupan Xiao Xuan penuh vitalitas saat ini, yang merupakan saat yang tepat untuk kebangkitan. Leluhur Xiao Xuan, memberimu jejak kekuatan jiwa. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung membungkus tubuh halus Kaisar Yan dan berkata, "Pergi." Jejak kehidupan mendengar kata-kata itu, cahaya yang sangat redup sedikit menyebar, dan menuju ke telapak tangan Xiaoyan. "Serahkan aku." Xiaoyan baru saja menyentuh jejak kekuatan jiwa ini di tangannya, tetapi bahkan tanpa melihatnya, dia langsung membungkus kekuatan jiwa Xiao Xuan dengan Kaisar Yan dan berjalan menuju tubuhnya. Langkah ini sangat penting. Bagaimanapun, semua kekuatan jiwa di tubuh baru ini telah dihapus oleh Xiaoyan. Jika Anda ingin dibangkitkan, Anda pasti akan membutuhkan kekuatan jiwa untuk menyehatkan tubuh dan membiarkan tubuh ini membiasakan diri dengan jiwa Xiao Xuan, kekuasaan tidak akan ada pengecualian. Bum bum bum. Tepat ketika kekuatan jiwa Xiao Xuan memasukinya, ledakan keras tiba-tiba muncul. "Beri aku keheningan." Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan gelombang menakutkan lahir secara langsung, menekan kegelisahan. Tidak lama kemudian, tubuh penuh dengan api, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Xuan telah menempati tubuh. Nenek moyang telah menelan pil yang mengembalikan bentuk, dan sekarang ada kekurangan esensi darah. Xiaoyan sedikit mengangguk, mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati, karena takut terjadi kesalahan. Melihat semuanya sudah siap, Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan esensi darah dari Five Elements Beast dari cincin penerima. Botol giok yang sangat indah muncul, dan di dalam botol giok, darah berwarna-warni menunggu dengan tenang di dalamnya. Dan melalui botol giok ini, Anda juga bisa merasakan kekuatan kekerasan yang sangat berdarah darinya. Sabu-sabu. Teknik Xiaoyan sangat cepat, langsung memproyeksikan botol giok ke tubuhnya, dan kemudian mengandalkan Kaisar Yan, esensi darah langsung meledak, dan memercik ke tubuh tanpa setetes pun. Darah baru saja menodai tubuh, dan tubuh tiba-tiba berkedut, seolah-olah kekuatan dalam darah terlalu kuat, tapi untungnya, dengan Xiaoyan menetralkannya, tidak ada masalah besar. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Namun, daging dan darah di tubuh dengan cepat terkikis. Dalam waktu singkat, melalui darah 5 elemen, itu telah berubah menjadi tubuh tulang putih, dan tumbuh dengan panik dengan darah dan daging. Alasan melakukan langkah ini adalah untuk mengubah batas-batas tubuh, dan yang lainnya adalah untuk mengubah penampilan, jika tidak maka akan menjadi hal yang merepotkan ketika orang-orang Mingjiao mengetahuinya. Setelah menyentuhnya selama sekitar 1 jam, tubuh menjadi lembut, dan bahkan kulit menjadi kemerahan. Leluhur, memasuki. Saat berikutnya, pupil tubuh tiba-tiba terbuka, dan Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata itu, jejak kehidupan Xiao Xuan tiba-tiba dirangkai ke dalam tubuh, dan pada saat yang sama, Kaisar Yan yang sangat cerdas juga terbakar. Saat jejak kehidupan Xiao Xuan mengalir ke tubuhnya, gelombang misterius tiba-tiba memancar langsung dari jejak kehidupan, dan perlahan-lahan menyebar ke anggota tubuh dan tulang tubuh, yang secara mengesankan merupakan jejak kehidupan Xiao Xuan. Menempati energi tubuh ketika Xiaoyan melihat ini, dia tidak berbicara omong kosong. Dengan jentikan jarinya, 5 tetes esensi darah tiba-tiba mengalir dari ujung jarinya dan menuju ke tubuh. Tanda seru. Beberapa bau klan Xiao, tetapi 5 tetes dari esensi darah baru saja muncul. Xiaoyan merasakan rasa lemah yang kuat di tubuhnya, jelas 5 tetes esensi darah adalah beban besar pada Xiaoyan. Orang benar, Raja Naga Emas di samping tidak menghentikan Xiaoyan, tetapi mengagumi aura Xiaoyan. Leng Om, dan 5 tetes esensi darah merah gelap baru saja datang ke tubuh, kekuatan tolakan yang sangat tirani langsung menolaknya, dan kemudian dengan cepat memberi umpan balik ke Xiaoyan. "Ini, leluhur, kamu." Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tergerak ketika dia melihat adegan yang tiba-tiba ini. 5 tetes esensi darah ini diringkas oleh Xiaoyan untuk leluhur Xiao Xuan, tetapi setelah jejak kehidupan Xiaoyan terintegrasi ke dalam tubuhnya, dia langsung mencurahkan 5 tetes esensi darah. Kirim kembali ke Xiaoyan. Xiao Xuan tahu banyak tentang esensi darah. 5 tetes esensi darah ini bisa dikatakan sangat menguras Xiaoyan, dan Xiaoyan adalah harapan klan Xiao mereka. Jika terjadi kesalahan, saya khawatir itu akan mempengaruhi fondasi Xiaoyan. Namun,
Dapat dilihat bahwa tekad Xiao Yan untuk membangkitkan leluhurnya Xiao Xuan. Leluhur, tunggu. Petik 2. Pada langkah terakhir ini, sukses atau gagal terserah Anda. Xiao Yan melihat jejak kehidupan ke dalam tubuhnya, dan tidak bisa tidak khawatir. Berhasil. Raja Naga Emas berkata perlahan, melihat sosok yang kekuatannya berangsur-angsur terbangun di tubuhnya. Belum. Sekarang semua pekerjaan telah selesai, langkah selanjutnya adalah menunggu. Hanya leluhur yang telah bertahan dari temperamen Kaisar Yan dan secara bertahap menguasai tubuh ini yang bisa disebut sukses. Xiao Yan berkata dengan ekspresi serius. Langkah selanjutnya adalah langkah paling penting dan paling kritis. Jika tidak dapat menahan amarah Kaisar Yan, saya khawatir jejak terakhir dari tanda kehidupan ini akan benar-benar menjadi abu. Boom! Api yang mengamuk terus menyala di tubuh, dan ada perselisihan yang sangat sengit di tubuh. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Selama hari ini, Xiao Yan menatap tajam ke tubuh, karena takut ada yang tidak beres. Tapi untungnya, kegelisahan tubuh, dari yang sangat intens di awal, menjadi tenang sekarang, dan Xiao Yan bisa merasakan aura yang familiar, perlahan-lahan lahir di tubuh ini. Di mana ini? Sebuah suara yang sangat akrab perlahan datang dari mulut Xiao Xuan yang terbangun. Akhirnya berhasil. Mendengar suara yang familiar ini, batu besar di hati Xiao Yan akhirnya jatuh, dan senyuman terpancar dari sosok di depannya. Keturunan yang tidak layak, Xiao Yan. Temui leluhur. Sudut mata Xiao Yan sedikit basah, melihat sosok kurus di depannya, dia langsung melakukan etiket tingkat tertinggi di antara klan Xiao. Xiao Yan, aku ingat bahwa kamu adalah keturunan keluarga Xiao yang diciptakan olehku di makam surga. Xiao Xuan baru saja bangun, ingatannya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia masih memiliki beberapa kesan dari Xiao Yan. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Xiao Xuan, jejak tanda kehidupan itu secara alami merupakan catatan pengalaman hidupnya, jadi dia tidak asing dengan Xiao Yan. Ini juniornya, Xiao Yan berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Itu benar, merupakan berkah bagi keluarga Xiaoku memiliki keturunan sepertimu. Xiao Xuan juga tersenyum. Ini adalah asal Ki Kaisar. Xiao Xuan baru saja dibangkitkan, dan tiba-tiba meraih telapak tangannya di udara, dan energi tak terlihat langsung muncul. Xiao Xuan sangat terkejut saat ini, bagaimana mungkin ada begitu banyak Ki asal Kaisar, yang hampir punah di benua Dou Qi di masa lalu. Hei, kekuatanku sepertinya tidak sebanding dengan Dou Sheng. Kaisar Dou. Saat berikutnya, Xiao Xuancai dengan hati-hati merasakan kekuatan tirani di tubuhnya, dan kemudian berkata dengan tatapan yang agak terkejut. Apakah Dou di bintang 6 pada tahap akhir? Xiao Yan merasakan kekuatan Xiao Xuan saat ini dan tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, apakah itu esensi darah dari binatang 5 elemen atau kerangka kaisar, nilainya jauh melampaui hal-hal biasa, dan dengan Raja Naga Emas dan ibu dari pohon bodi peri, jiwa Xiao Xuan, kekuatan juga melangkah ke ranah kaisar, tubuh Ming Jiao telah mencapai kekuatan Kaisar Dou bintang 6 sebelum kematiannya, jadi tidak terlalu mengejutkan bahwa kekuatan Xiao Xuan kini telah mencapai mendiang Kaisar Dou bintang 6. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Hei, leluhur tidak perlu panik, kita tidak berada di benua Dou Qi sekarang. Xiao Yan tersenyum perlahan. Tidak di benua Dou Qi. Xiao Xuan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, beberapa kelainan ditemukan di ruang sekitarnya. Dulu kita memiliki benua Dou Qi, yang sebenarnya merupakan dataran rendah. Tempat ini disebut benua Doudi. Xiao Yan menjelaskan. Benua Doudi. Mungkinkah itu tempat leluhurku dari keluarga Xiao naik? Ketika Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, seolah memikirkan sesuatu. Tidak buruk, kata Xiao Yan, tetapi dia sangat gembira, sepertinya leluhur Xiao Xuan benar-benar tahu sesuatu. Tapi kenapa aku tidak merasakan darah klan Xiao kita? Xiao Xuan merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia tidak merasakan aura keluarganya di benua Doudi ini. Leluhur, ketika saya datang ke benua Doudi, saya tidak pernah menemukan anggota klan Xiao, dan melihat penampilan saat ini, tampaknya klan Xiao kami tidak dikenal di benua Doudi. Menurut tebakan generasi muda, ini harus menjadi milik kita. Ini terkait dengan terputusnya garis keturunan klan Xiao Doudi secara tiba-tiba. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ya, aku tahu pertanyaanmu, tapi aku juga merasa aneh dengan garis keturunan Doudi saat itu. 8 klan kuno kita,
Karena pada zaman dahulu, ada leluhur yang menerobos Dodi dan meninggalkan benua Douqi, garis keturunan Kaisar Dou yang baru saja ditinggalkan. Garis keturunan Kaisar Dou dapat memungkinkan kita generasi muda untuk mempercepat laju kultivasi, dan dengan garis keturunan Kaisar Dou, klan Xiao kita termasuk di antara 8 klan kuno. Juga peringkat pertama. Petik 2. Tapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Ketika saya mengambil alih posisi patriark klan Xiao, saya tiba-tiba merasakan perubahan yang sangat samar pada garis keturunan Kaisar Dou di tubuh saya. Perubahan semacam itu tampaknya terjadi pada Kaisar Dou, garis keturunan secara bertahap kehilangan efeknya. Petik 2. Saya baru tahu tentang ini, dan seluruh keluarga terkejut, dan bukan hanya saya, hal semacam ini terjadi pada seluruh ras. Petik 2. Kami berpikir keras dan tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Namun, dengan jatuhnya garis keturunan Kaisar Dou, kekuatan hampir semua anggota senior keluarga Xiao kita akan mundur. Petik 2. Pada saat itu, waktu saya sudah di puncak 9 bintang Douseng, tetapi saya tidak bisa mengambil langkah terakhir. Petik 2. Jika Anda ingin mengaktifkan kembali garis keturunan Dodi, hanya Dodi yang kuat yang dapat muncul di kota. Petik 2. Makanya saya bisa mengerahkan seluruh keluarga untuk membantu saya mengatasi musibah, meski pada akhirnya saya gagal. Xiao Xuan mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Tiba-tiba jatuh. Xiao Yan tahu sebagian besar dari apa yang dikatakan Xiao Xuan, tapi bagaimana mungkin garis keturunan Kaisar Dou tiba-tiba jatuh? 8 klan kuno di benua Douqi semuanya dengan garis keturunan Kaisar Dou, bahkan jika garis keturunan Kaisar Dou jatuh, bagaimana mungkin klan Xiao mereka? Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Leluhur, bagaimana bisa garis keturunan Kaisar Dou dari klan Xiao kita tiba-tiba jatuh? Petik 2. Apakah ini salah satunya? Xiao Yan masih memiliki keraguan di hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Sepertinya saya tahu dari beberapa buku kuno di klan bahwa hanya ada 2 kemungkinan untuk jatuhnya garis keturunan Kaisar Dou. Xiao Xuan berkata. 2 kemungkinan. Xiao Yan berkata, salah satunya adalah bahwa semua leluhur keluarga Xiao kami yang dipromosikan ke benua Doudi telah jatuh. Sedikit keraguan muncul di mata Xiao Xuan, tetapi dia masih berkata, jika semua kekuatan Kaisar Dou jatuh, maka garis keturunan Kaisar Dou akan masuk akal, tetapi saya pikir itu tidak mungkin. Petik 2. Klan Xiao kita tidak hanya terkenal di benua Douqi, tetapi bahkan di benua Dodi dan bahkan di 1000 besar dunia, reputasi klan Xiao cukup besar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin jenis lain. Xiao Xuan memandang Xiao Yan, jelas berpikiran sama dengan Xiao Yan. Apalagi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Segel, Xiao Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Segel, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung berpikir. Itu benar, itu segelnya. Karena garis keturunan Kaisar Dou dari keluarga Xiao kita tidak jatuh dalam sekejap, tetapi terus melemah. Garis keturunan Kaisar Dou dapat membantu orang-orang kita untuk berkultivasi lebih baik, tetapi sejak garis keturunan Kaisar Dou mulai muncul di tengah, kecepatan kultivasi klan melambat, dan tidak sampai akhir kekuatannya mundur. Waktu dalam periode ini telah beberapa tahun, jadi menurut perkiraan saya, klan Xiao kita maju. Pembangkit tenaga listrik yang mencapai Dodi seharusnya disegel, dan segel semacam itu bukan hanya segel kekuatan, tetapi bahkan garis keturunannya juga disegel, itulah sebabnya garis keturunan Dodi di tubuh kita tiba-tiba jatuh. Xiao Xuan berpikir Said setelah beberapa saat. Jika kamu mengatakan itu, aku khawatir penjelasan ini lebih masuk akal. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan setuju. Hei, leluhurmu cukup cakap, dan kamu samar-samar bisa tahu tentang hal-hal ini. Pada saat ini, Raja Naga Emas yang diam sepanjang waktu tiba-tiba mengeluarkan suara. Dan dengan suara bayangan virtual Raja Naga Emas, Xiao Xuan terkejut, dan tekanan kuat langsung meresap dari Raja Naga Emas. Orang tua ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ini adalah pikiran pertama Xiao Xuan ketika dia melihat Raja Naga Emas. Leluhur, jangan takut, ini pamanku, Raja Naga Emas. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum ketika melihat Raja Naga Emas tiba-tiba berbicara. Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, mengangguk sedikit, dan dapat melihat bahwa Xiao Yan dan lelaki tua itu memiliki hubungan yang cukup baik. Kamu tahu Kaisar kuno Tuo She, kan?
Raja Naga Emas baru saja mendatangi keduanya, dan segera berkata kepada Xiao Xuan, nadanya cukup tenang, tanpa kesombongan. Jika bukan karena Xiao Xuan yang juga anggota keluarga Xiao, aku khawatir Raja Naga Emas akan terlalu malas, lagi pula, Raja Naga Emas juga memiliki harga dirinya. Kaisar Tuoshe adalah anggota klan kuno, dan dia juga Kaisar Dou terakhir di Jalan Douqi. Xiao Xuan mengenang. Aku dan Tuoshe Gudi dapat dianggap sebagai teman hidup dan mati, jadi kamu memanggilku Raja Naga Emas. Nama manusiamu benar-benar merepotkan. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia tidak lupa untuk mengeluh. Raja Naga Emas Senior. Ketika Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, dia juga membungkuk dan memberi hormat. Apa yang baru saja kamu katakan tidak salah. Pembangkit kekuatan klan Xiaomu di benua Doudi harus disegel, bahkan kekuatan garis keturunan, jadi garis keturunan Doudi di tubuhmu akan tiba-tiba terkena jatuh. Tapi demi hubungan baik saya dengan Anda, klan Xiao, saya dapat memberitahu Anda bahwa mungkin tidak lebih dari 10 orang di dunia 1000 besar ini yang berani menyegel seluruh klan Xiao, dan 10 orang ini semuanya berasal dari dunia 1000 besar ini. Eksistensi paling puncak, kata Raja Naga Emas. Ini, Xiao Yan dan Xiao Xuan mendengar sedikit keraguan di murid mereka. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, darah klan terhubung, aku akan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sedikit getir. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekutu dan koneksi keluarga Xiao di seluruh dunia dakian berada di luar imajinasimu. Mungkin di masa depan kamu akan bersentuhan dengan tingkat kekuatan tertentu, tapi sekarang kamu terlalu lemah, dan kamu masih terlalu lemah. Masih jauh dari waktu untuk menghubungi kontak ini, kata Raja Naga Emas Zaidu. Paman Si, ada apa? Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan tahu bahwa pamannya, Raja Naga Emas, harus mengetahui beberapa rahasia yang tidak dia ketahui, dan dia tidak mengatakan pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, tetapi mengapa dia tiba-tiba mengatakan begitu banyak setelah leluhurnya Xiao Xuan dibangkitkan. Beberapa firasat buruk muncul di hati Xiao Yan. Aku sudah diajari. Mendengarkan Raja Naga Emas terus berbicara, Xiao Yan dan Xiao Xuan tidak menyela dan membiarkannya berbicara. Penunjukan itu berlangsung selama beberapa jam sebelum Raja Naga Emas selesai berbicara perlahan. Ternyata ada begitu banyak hal yang tidak jelas. Xiao Xuan mengangguk. Melalui percakapan tadi, dia juga mendapatkan pemahaman baru tentang Raja Naga Emas dan dunia yang hebat ini. Yanzi kecil, sudah waktunya untuk pergi. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas berkata dengan suara yang dalam. Paman Si, kamu mau kemana? Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Saya merasakan bahwa salah satu anggota klan Xiao Anda sedang dikejar dan dibunuh, dan saya harus pergi dan menyelamatkannya, kata Raja Naga Emas. Di mana? Xiao Yan tidak bisa menahan matanya untuk menyala ketika dia mendengar kata-kata itu. Orang-orang dari klan Xiao di benua Doudi mungkin tahu banyak. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Itu di tepi Suan Tian-Tian, kata Raja Naga Emas. Jangan khawatir, aku akan membawamu bersamaku kali ini. Raja Naga Emas berkata tanpa bersembunyi. Tapi sebelum itu, biarkan para murid memperbaiki tubuhmu terlebih dahulu. Xiao Yan merasa sedikit enggan, tetapi dia juga tahu bahwa Raja Naga Emas memiliki hal lain yang harus dihadapi. Dan dia jauh dari mencapai titik itu, jika dia berkeliaran dengan dirinya sendiri, saya khawatir itu akan merugikan dirinya sendiri. Memperbaiki tubuh. Raja Naga Emas memandang Xiao Xuan yang ada di sampingnya, dan tidak bisa menahan pandangan ragu. Paman Tuan, keraguan Raja Naga Emas secara alami ditemukan oleh Xiao Yan. Sebagai naga, aku sedikit berbeda dari kalian manusia. Raja Naga Emas berpikir sejenak, tetapi dia masih membuka mulutnya dan berkata, bukan untuk hal lain, tetapi untuk hati Xiao Yan. Ketika Raja Naga Emas mengatakan ini, Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu. Naga itu memiliki 9 putra, dan 9 putra berbeda. Di antara semua legenda, Raja Naga Emas mewarisi garis keturunan paling murni dari Dewa Naga, dan juga merupakan eksistensi yang paling dekat dengan kekuatan Dewa Naga. Raja Naga Emas dikenal karena kekuatan dan kesombongannya. Aku adalah Raja Naga Emas, dan aku memiliki kekuatan dan keterampilan fisik yang ekstrim, jadi metode kebangkitan dari manusiamu ini mungkin tidak berguna bagiku. Raja Naga Emas tersenyum.
Meskipun metode kebangkitan manusia normal juga bisa dilakukan, Raja Naga Emas jelas tidak seperti ini. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Xiao Yan tiba-tiba menepuk kepalanya dan mengutuk dirinya sendiri secara diam-diam ketika dia mendengar ini. Raja Naga Emas adalah raja dari klan naga. Jika dia dibangkitkan dengan metode kebangkitan manusia normal, kekuatannya akan sangat berkurang, dan itu juga akan mempengaruhi bakatnya di masa depan. Raja Naga Emas dikenal karena kekuatan dan keterampilan fisiknya yang ekstrim. Jika dia dibangkitkan seperti ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Jangan khawatir, dengan jejak kekuatan jiwa ini, selama aku mendapatkan sesuatu, aku secara alami akan memadatkan kembali tubuhku. Raja Naga Emas sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yan, dan segera berbicara. Apa? Xiao Yan bertanya setelah mendengar suara Raja Naga Emas. Hal-hal ini adalah orang-orang yang menyelamatkan klan Xiao kali ini. Aku akan meninggalkanmu untuk mendapatkannya kembali. Dan hal-hal ini terlalu berlebihan untukmu saat ini, Raja Naga Emas berkata sedikit. Paman, jangan khawatir, aku tahu. Xiao Yan berkata begitu, tetapi hatinya kurang lebih tidak nyaman. Kamu nak, jangan berkecil hati. Bakatmu bahkan tidak sebanding dengan Kaisar kuno Tuoshe. Aku punya firasat bahwa lain kali kita bertemu, kamu pasti akan mengejutkanku. Naga Emas Raja tersenyum. Paman Si, senior klan Xiao kita dan penguasa Kaisar kuno Tuoshe seharusnya tidak jatuh. Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Tidak, Raja Naga Emas ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih berkata. Itu bagus. Sebelum perang dunia berikutnya datang, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan pada saat yang sama, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh orang-orang jahat di luar wilayah. Xiao Yan masih memutuskan untuk mengatakan, meskipun dia tidak tahu seberapa besar langit itu, tapi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Iya, tapi kali ini untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Xiao, kami masih membutuhkanmu untuk pergi bersama kami. Jika perlu, aku juga dapat meminjam tubuhmu. Dan setelah menyelamatkan orang-orang dari klan Xiao, aku akan keluar dari sini dan membawa leluhurmu bersamamu, kata Raja Naga Emas. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, Paman, kamu bisa menerima ibu dari pohon Bodhi Peri. Xiao Yan setuju, dan kemudian melemparkan ibu dari pohon Bodhi Peri langsung ke Raja Naga Emas. Raja Naga Emas tidak ragu-ragu, dan langsung menerima ibu dari pohon peri Bodhi, lalu menatap Xiao Yan dan tersenyum puas. Perpisahan adalah untuk reuni yang lebih baik, dan Xiao Yan tampaknya tahu bahwa kepergian pamannya kali ini tampaknya melakukan beberapa hal yang menghancurkan bumi. Dengan ibu pohon Bodhi Peri, saya dapat memulihkan kekuatan jiwa saya di puncak, dan saya akan bersiap untuk kebangkitan sejati saya di masa depan. Menerima ibu dari pohon Bodhi Peri, Raja Naga Emas tersenyum. Adapun Xiao Xuan, sejak Raja Naga Emas dan Xiao Yan mulai berbicara, dia tidak mengeluarkan suara. Yang pertama adalah berkenalan dengan tubuh barunya sesegera mungkin, dan yang lainnya adalah mendengarkan percakapan antara Xiao Yan dan Raja Naga Emas. Ketika Xiao Xuan berada di benua Douqi, dia samar-samar mendengar tentang Raja Naga Emas. Klan naga berada di benua Douqi, dan satu-satunya garis keturunan yang cukup murni adalah naga kuno Taixu. Tetapi bahkan garis keturunan naga kuno Taixu terlalu jauh dari Dewa Naga. Keluarga naga yang benar-benar memiliki garis keturunan terdekat bagi Dewa Naga adalah 9 seorang anak naga. Di antara 9 putra naga, Raja Naga Emas adalah yang paling kuat. Karena orang tua dari Kaisar kuno Tuoshe memberi Anda semua keterampilan membakar, saya tentu tidak bisa mengabaikan Anda. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas tiba-tiba tertawa. Sejak dia pergi, dia pasti tidak bisa mengabaikan Xiao Yan. Lagi pula, urusan klan Xiao terlalu besar. Jika dia tidak memberi Xiao Yan beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa, Raja Naga Emas tidak akan tenang. Hehe, awalnya Xiao Yan masih sedikit tertekan, tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah. Dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Naga Emas, saya khawatir apa yang dia keluarkan sebanding dengan harga setinggi langit. Aku tidak tahu Sishu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Meskipun kebugaran fisikmu bagus, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan diriku yang sebenarnya. Raja Naga Emas berkata dengan ringan, tetapi kebanggaan dalam suaranya tidak disembunyikan sama sekali. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia merasa lega. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik seperti Raja Naga Emas, bahkan jika dia belum pernah melihat puncaknya,
tahu betapa kuatnya dia tanpa berpikir. Untuk cara menyerang, kupikir kau tidak lebih rendah dariku, jadi setelah memikirkannya, aku akan memberimu benda ini, kata Raja Naga Emas. Begitu kata-kata Raja Naga Emas jatuh, sekelompok cahaya yang diselimuti sinar cahaya keemasan perlahan muncul di antara alis hantu itu. Dengan munculnya cahaya keemasan ini, Xiao Yan hanya merasa bahwa kekuatan jiwanya sedang kesurupan. Ini, Xiao Yan menatap gulungan emas itu, lalu berkata perlahan. Dari perasaan pertama, Xiao Yan tahu bahwa gulungan emas ini benar-benar harta tertinggi. Ini sebenarnya 9 transformasi Dewa Naga. Raja Naga Emas sebenarnya sangat tertarik pada anak ini. 9 transformasi Dewa Naga adalah keterampilan bertarung seni bela diri terbaik dari klan Naga, bahkan jika itu sekuat Raja Naga Emas, itu hanya latihan. Ke puncak transformasi ke-8 Dewa Naga. Namun demikian, setelah Raja Naga Emas melakukan 9 transformasi Dewa Naga, kekuatannya sangat dekat dengan Dewa Dou, dan dia biasa membunuh banyak ras jahat asing. Pada saat ini, bersembunyi di Xiao Tuan pemakan jiwa dalam tubuh yang tidak bisa tidak berkata. 9 transformasi Dewa Naga. Raja Naga Emas berkata dengan ringan, dan kemudian melemparkan gulungan emas itu langsung ke Xiao Yan. 9 transformasi Dewa Naga. 4 karakter emas yang mengejutkan perlahan muncul di gulungan emas kuno. 9 transformasi Dewa Naga, bahkan aku tidak tahu tingkat spesifik dari benda ini, tetapi menurut perkiraanku, setidaknya ia memiliki status dewa. 9 transformasi Dewa Naga adalah yang pertama generasi keterampilan terkenal Dewa Naga, di bawah peningkatan transformasi 9 Dewa Naga, saya khawatir itu tidak akan takut menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak Douxian yang sebenarnya. Raja Naga Emas melihat gulungan emas yang mengambang di depan Xiao Yan dan berkata perlahan. Dewa Naga, tidak ada keraguan bahwa siapapun yang bisa mengaku sebagai dewa adalah dewa pertempuran. Dan aku khawatir bahwa 9 perubahan adalah keterampilan terkenal Dewa Naga generasi pertama. Kengerian di dalamnya, saya khawatir hanya orang yang telah berlatih yang tahu. Petik 2. Paman Si, hadiah ini terlalu besar untuk kuterima. Meskipun Xiao Yan panas di hatinya, dia menolak untuk menghadapi godaan yang begitu menggoda. Melalui beberapa informasi yang tidak jelas, Xiao Yan mengetahui hubungan rumit di antara klan Naga. Naga telah dibanggakan keberadaannya sejak zaman kuno, dan Dewa Naga 9 ini berubah. Saya khawatir itu adalah keterampilan bertarung yang paling kuat di antara klan Naga. Raja Naga Emas memberikan hadiah yang begitu besar sehingga Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Jangan khawatir, klan Naga ada di tangan saya. Petik 2. Dan, 9 transformasi Dewa Naga terlalu berharga. Dalam gulungan ini, hanya 5 transformasi pertama yang dicatat. Adapun 4 transformasi terakhir, bahkan sebagai Raja Klan Naga, dia tidak dapat membawanya keluar. Kata Raja Naga Emas. Terima kasih, Paman. Mendengar ini, Xiao Yan memberi Raja Naga Emas hadiah yang berat, dan kemudian dengan lembut mengambil gulungan emas itu. Begitu dia mendapatkan gulungan emas itu, kekuatan kekerasan yang sangat kuat muncul, tetapi Xiao Yan bukan seorang vegetarian, jadi dia dengan mudah mengambilnya, gulungan emas. Itu ditekan. Meskipun hal ini hanya memiliki 5 perubahan pertama, itu sudah cukup bagimu untuk berkultivasi ke tingkat makhluk abadi bintang 3, tapi ingat, lakukan apa yang kamu bisa. Raja Naga tidak lupa mengajarinya. Murid itu menuliskannya. Xiao Yan berkata dengan hormat, dan segera menyingkirkan 9 transformasi Dewa Naga. Pada saat ini, dia jelas tidak memiliki kondisi untuk berkultivasi. Jika kamu ingin mengolah 9 transformasi Dewa Naga, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Saya telah menyiapkan satu untuk Anda. Resep tambahan, kumpulkan isinya di bak obat, dan tingkatkan kualitas fisik Anda sebelum Anda bisa berlatih. Raja Naga Emas menasihati dengan keras. Paman Tuan, apakah Dewa Naga 9 transformasi ini teknik bertarung atau teknik kultivasi? Xiao Yan mengangguk berat ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Petik 2. Transformasi 9 Dewa Naga, yaitu untuk meningkatkan diri melalui beberapa kekuatan khusus, dapat dikatakan sebagai teknik bertarung yang menggabungkan serangan dan pertahanan, dapat juga dikatakan sebagai metode latihan, dan dapat dikatakan sebagai teknik penempaan tubuh, kata Raja Naga Emas agak misterius. Tapi kamu harus ingat satu hal, 9 perubahan Dewa Naga, jangan tunjukkan kepada orang lain kecuali benar-benar diperlukan.
9 perubahan Dewa Naga mungkin hanya kalah dengan Feng Jue. Jika diketahui oleh beberapa orang dengan niat buruk, aku khawatir kamu. Raja Naga Emas tidak lupa memberi instruksi padanya. Murid menulisnya. Xiao Yan secara alami tahu betapa berharganya seni membakar di tubuhnya dan 9 transformasi Dewa Naga, jadi tidak mungkin untuk mempengaruhi pasar. Namun, Xiao Yan sedikit terkejut, transformasi 9 Dewa Naga ini sudah dapat dianggap sebagai keterampilan bertarung tingkat dewa, dan Feng Jue sebenarnya lebih kuat daripada transformasi 9 Dewa Naga, yang sedikit. Paman, leluhurku juga ingin mengikutimu. Pergi. Xiao Yan, yang sedang menunggu, selesai berbicara dengan Raja Naga Emas, dan Xiao Yan datang ke Xiao Xuan dengan serangan dan berkata, kekuatannya terlalu lemah, dan dia tidak tahu banyak tentang dunia. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, orang ini memiliki bakat yang baik. Jika saya membawanya ke beberapa tempat, itu harus dapat mempercepat kultivasinya. Kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Junior patuh. Xiao Xuan secara alami adalah orang yang cerdas, meskipun dia hanya tahu beberapa aturan dunia ini, tetapi mengikuti Raja Naga Emas, harus ada daging untuk dimakan, dan untuk beberapa alasan, Xiao Xuan tampaknya berasal dari keanggotaan keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Xiao disebutkan secara samar. Pernah ada sesuatu yang besar, dengan cahaya keemasan, dan kekuatannya tidak terbatas, senior adalah teman dekat klan kami, dan saya secara alami bersedia mengikuti, kata Xiao Xuan dengan senyum hangat. Kamu berkemas, dan kemudian hampir waktunya untuk meninggalkan paviliun Fenxiang. Aku harap kamu bisa bergegas ke sekte untuk mencoba mendapatkan anak ini kembali. Raja Naga Emas berkata dengan malas, dan segera menghilang. Kamu nak. Melihat Raja Naga Emas jatuh ke dalam cincin penerimaan Xiao Yan, Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Leluhur, kamu telah menderita. Xiao Yan juga tersenyum. Xiao Yan sangat menghormati Xiao Xuan. Belum lagi Tianhuo Sanxuan adalah keterampilan bertarung yang diciptakan olehnya, dan Xiao Xuan dapat menekan 3 api yang berbeda dengan kekuatannya sendiri, berkultivasi ke puncak 9 bintang Douseng, ditambah serangkaian bantuan untuk dirinya sendiri nanti, dan seterusnya, secara alami adalah rasa hormat. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, Jika keluarga Xiao memiliki generasi yang lebih muda sepertimu, aku percaya bahwa keluarga Xiao akan mendapatkan kembali puncak mereka di benua ini. Meskipun Xiao Xuan samar-samar menebak apa yang dikatakan Raja Naga Emas barusan, tetapi masih tersenyum, jelas cukup percaya diri pada Xiao Yan. Leluhur, ayo pergi dulu, aku akan keluar dan menyapa Master Pavilion, sudah waktunya untuk pergi. Kata Xiao Yan, segera merapikan ruang pelatihan, dan kemudian membawa Xiao Xuan langsung keluar. Kakak benar-benar tirani. Sudah lama sejak aku pergi. Uzu tetap di dalam, dan Xiao Yi melihat ke belakang Xiao Yan sedikit dan berkata. Sudah lama sejak dan Lei sebelumnya. Dalam 1 bulan, saya khawatir ini akan menjadi waktu untuk kompetisi sekte. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada paviliun Fenxiang kali ini. Mata Mu Feng sedikit sedih. Bagaimana kamu mengatakan ini? Xiao Yi bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera berkata. Kamu tidak tahu, ada banyak harta di tempat-tempat sekte bersaing, jadi. Untuk setiap kompetisi sekte, banyak sekte akan mengirim ratusan murid luar biasa dari sekte tersebut, tetapi setelah setiap kompetisi, sangat sedikit yang dapat kembali utuh. Petik 2. Paviliun dupa pembakaran bahkan lebih dibesar-besarkan. Petik 2. Saya ingat bahwa paviliun Fenxiang mengirim 500 murid beberapa kali sebelumnya. Di antara mereka, lusinan murid adalah murid terbaik dari 3 kuil surga, bumi dan manusia, dan kekuatan mereka telah mencapai kaisar pertempuran bintang 7. Kewalahan, kata Mu Feng. Seluruh pasukan dimusnahkan. Petik 2. Bagaimana mungkin? Ketika Xiao Yi mendengar ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Meskipun kompetisi sekte sedikit seperti perjuangan hidup dan mati, itu bisa menghancurkan hampir 500 murid yang luar biasa di seluruh sekte. Saya khawatir sekte lain di seluruh Suantian Santian tidak bisa melakukannya. Situasi spesifiknya, saya tidak tahu. Petik 2. Itu bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Tapi saya ingat waktu itu, Fen Tian langsung marah, dan dia tidak ragu untuk menghabiskan kekuatannya sendiri untuk datang ke tempat sekte itu bersaing, dan sepertinya dia telah menemukan jejak bukti terkait dengan Xuanling.
Keluarga kerajaan. Setelah kembali, dia sangat marah dan tidak peduli membakar dupa. Identitas Master Pavilion dan kekuatan di belakang keluarga kerajaan Xuanling langsung membunuh keluarga kerajaan Xuanling 3 kali. Jika tidak ditembak pada saat yang sama waktu oleh 7 makhluk abadi yang bertarung dari 9 sekte super, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling sudah lama tidak ada lagi. Petik 2. Meski begitu, 3 pembunuhan keluarga kerajaan Xuanling membawa dampak yang menghancurkan bagi keluarga kerajaan Xuanling, membunuh banyak murid dan tetua mereka, dan sangat melukai vitalitas mereka. Mu Feng berkata, bagaimana Fentian ini bisa membunuh keluarga kerajaan Xuanling untuk ketiga kalinya? Xiao Yi bingung. Tapi Xiao Yi sedikit dikagumi. Saat itu, Fentian tidak diragukan lagi, dia telah mengambil posisi sebagai master dari Burning Incense Pavilion. Orang yang begitu kuat dapat langsung membunuh keluarga kerajaan Xuanling terlepas dari wajahnya, yang menunjukkan betapa kuat dan dalam kebenciannya. Pertama kali seharusnya untuk Qianqi. Adapun untuk kedua kalinya, tampaknya untuk satu-satunya murid dari Master Pavilion, Yintong, kata Mu Feng. Sepertinya kali ini kompetisi sekte, ada yang menonton. Xiao Yi berkata perlahan, dan kemudian berhenti berbicara. Saya harap kali ini saya dapat mengubah bahaya menjadi bahaya yang aman. Setelah Mu Feng selesai berbicara, tepat saat dia hendak kembali ke rumah, dia melihat 2 sosok berjalan ke arah mereka. Xiao Yan, Mu Feng berkata ragu-ragu, tapi yang membuat Mu Feng bingung adalah ada seorang pria di samping Xiao Yan. Aura pria itu sepertinya hanya Dou di bintang 6, tapi Mu Feng melihat perbedaan dari keduanya. Berbagi nafas yang sama. Kakak, melihat Xiao Yan meninggalkan bea cukai, Xiao Yi berlari dan memanggil, tetapi matanya menatap Xiao Xuan dengan waspada. Leluhur Xiao Xuan, aku yakin kamu pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Yan berkata ringan kepada Xiao Yi. Xiao Xuan, ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dia secara alami mengingat leluhur klan Xiao di makam surgawi benua Doqi. Ada banyak aura familiar di tubuh orang ini. Xiao Xuan tertawa. Itu wajar. Bagaimanapun juga, dia adalah peri api yang telah menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, kata Xiao Yan. 23 jenis api yang berbeda. Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, dan ekspresinya menjadi jelek. Memikirkan kekuatan puncak Douseng bintang 9, sangat sulit untuk menekan 3 api yang berbeda, dan keturunannya benar-benar bergabung dengan 23 api yang berbeda. Ngomong-ngomong, Mu Feng, berapa lama sampai kompetisi sekte? Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Seharusnya ada 1 bulan lagi, kenapa, kamu ingin keluar? Mu Feng sepertinya melihat pikiran batin Xiao Yan, dan segera berbicara. Ada sesuatu yang mendesak yang perlu ditangani, kata Xiao Yan. Saudaraku, aku akan pergi denganmu, kata Xiao Yi. Kamu hanya tinggal di sini, aku akan kembali sebelum kompetisi sekte, kata Xiao Yan. Leluhur, tunggu aku di sini dulu, dan aku akan pergi menyapa Master Pavilion. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung menempatkan Xiao Xuan di Wuzu Residence, dan kemudian berjalan menuju kediaman Fentian. Dan Xiao Xuan sangat tertarik pada Xiao Yi, dan dia berbicara dengan penuh minat. Dong dong dong. Pavilion pembakaran dupa berada di tempat yang tinggi, di luar rumah kayu yang tenang, ketukan lembut terdengar di pintu. Masuk, sebuah suara lembut dan lapar terdengar. Tuan Pavilion. Xiao Yan mendorong pintu dan masuk, segera. Apakah kamu berhasil memurnikan pil obat? Fentian tidak terlalu terkejut ketika melihat bahwa pengunjung itu adalah Xiao Yan. Iya, itu berhasil, tetapi ada satu hal lagi yang perlu persetujuan dari Master Pavilion, kata Xiao Yan lembut. Katakan padaku, ada apa, jika mungkin, aku bisa memberimu beberapa hak istimewa. Fentian sedang duduk di ruang belajar rumah kayu, melihat sebuah buku kuno, dan berkata, aku punya sesuatu yang mendesak, dan aku harus meninggalkan Pavilion Fenxiang untuk sementara waktu. Xiao Yan mengatakan kata demi kata. Kaca, suara Xiao Yan baru saja selesai berbicara, ekspresi Burning Tian juga menjadi jelek, dan gulungan kayu yang sangat berharga di tangannya langsung berubah menjadi bubuk oleh kekuatan yang kuat. Apa yang kamu katakan? Fentian sedikit kesal, dan secara langsung mengerahkan kekuatan bertarung dengan makhluk abadi, mencoba menaklukkan Xiao Yan. Aku, sedikit, mendesak, aku harus pergi sebentar. Bahkan di hadapan tekanan kuat Fentian, Xiao Yan mengucapkan kata demi kata. Tidak mungkin,
Sekarang saatnya untuk kompetisi sekte. Jika Anda melarikan diri, di mana saya dapat menemukan perwakilan untuk membawa kita ke Burning Incense Pavilion. Fen Tian langsung mengambil kembali kekuatannya dan menolak. Jika saya dapat membantu Pavilion Master untuk memecahkan misteri kejatuhan Yin Tong dan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi sekte ini. Apakah ini mungkin? Xiao Yan menatap Fen Tian dengan senyum di wajahnya setelah dia selesai berbicara. Anda bisa mendapatkan koin awal dengan memilih tiket bulanan, jangan lupa. Ada juga 2 bos lapar yang diberi hadiah, dan saya akan menambahkan lebih banyak pembaruan untuk Anda bulan depan. Jika saya dapat membantu Master Pavilion untuk memecahkan misteri kejatuhan Yin Tong dan menjadi juara kompetisi sekte ini. Apakah ini mungkin? Awalnya Fen Tian masih marah, tetapi ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, dia langsung tatapan itu semakin aneh. Apakah kamu yakin? Pada saat berikutnya, jejak kebingungan muncul di murid Fen Tian, dan dia memunggungi Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Saya mendengar beberapa hal tentang kompetisi sekte dan saudara senior Yin Tong sebelumnya. Jika Anda memahaminya, itu akan menjadi 5 atau 5 poin. Xiao Yan tidak berani membuat tiket. Sebenarnya, jika Anda tidak memberitahu saya, kali ini saya akan membiarkan Anda menyelidiki kebenarannya. Ini adalah keinginan lama dari tuan saya, karena bahkan jika Yin Tong telah mati selama bertahun-tahun, bagaimana dia meninggal, saya masih dalam kegelapan. Petik 2. Ini juga merupakan permintaan pribadi untuk bantuan Anda. Apakah itu berhasil atau tidak, saya Fen Tian berutang budi kepada Anda, kata Fen Tian. Murid secara alami akan mencoba yang terbaik, kata Xiao Yan. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa tempat di mana sekte bersaing sangat aneh. Bahkan jika saya mendarat di sana, saya tidak menemukan apapun, kata Fen Tian. Jangan khawatir, Pavilion Master, aku memiliki api suci bersamaku. Xiao Yan melihat kekhawatiran Fen Tian dan berkata, ini hanya satu hal, kali ini, jika mungkin, bunuh semua murid keluarga kerajaan Xuanling. Keluhan antara 2 sekte kita telah lama tidak dapat diubah lagi, kata Fen Tian. Ya, aku sudah punya rencana ini sejak lama. Xiao Yan menjawab. Saya tahu Anda memiliki banyak rahasia, tetapi kami tidak peduli tentang mereka di Pavilion Fenxiang. Bagaimanapun, orang suci seperti Yan Qi bisa menjadi penatua tertinggi Pavilion Fenxiang kami. Anda, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Apa? Selama Anda masih salah satu dari orang-orang Pavilion Fenxiang saya, maka Pavilion Fenxiang akan selalu berdiri di belakang Anda. Fen Tian berkata, Tuan Pavilion, saya mengerti, saya akan kembali sebelum kompetisi sekte dimulai. Dan kali ini, aku akan membiarkan keluarga kerajaan Xuanling menyelesaikan semua keluhan sebelumnya. Xiao Yan mengatakan kata demi kata, suaranya penuh dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ayo kembali lebih awal. Fen Tian tersenyum ketika mendengar ini. Murid mengundurkan diri. Xiao Yan mengundurkan diri dengan hormat, dan kemudian menutup ruangan. Biarkan saja dia melarikan diri seperti itu. Meskipun anak ini memiliki temperamen dan kekuatan yang baik, dia tidak akan mundur dalam menghadapi formasi besar keluarga kerajaan Xuanling. Yan Qi di samping muncul sedikit dan tidak bisa membantu mengatakan. Yan Qi secara alami memiliki beberapa prasangka terhadap Xiao Yan. Lagi pula, jika dia bisa menipu saudara perempuannya menjadi lingkaran, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana? Hehe, meskipun anak ini telah melihat kekuatan besar dalam keluarga kerajaan Xuanling, saya tidak berpikir dia akan mundur. Saya khawatir saya perlu melakukan beberapa hal penting ketika saya meninggalkan Pavilion Fenxiang di dekat kompetisi sekte. Fen Tian tampaknya melihat melalui kata Xiao Yan. Apa yang paling penting? Apalagi yang lebih penting dari kompetisi sekte, kata Yan Qi. Hutan kematian di daerah paling pinggiran Xuantian San sangat tidak stabil, dan tampaknya ada aura klan Xiao yang sangat lemah, kata Fen Tian perlahan. Klan Xiao, bukankah mereka menghilang? Kenapa mereka muncul lagi? Xiao Yan, mungkinkah mereka berubah? Hush, masalah ini tidak boleh dipublikasikan, kata Fen Tian, dan kemudian keduanya berhenti berbicara. Tapi Yan Qi sangat terkejut. Jika Xiao Yan benar-benar orang yang kuat, saya khawatir ada terlalu banyak pencapaian dan hal-hal di pundak saya di masa depan. Ayo pergi. Xiao Yan kembali ke kediaman Wuzu dan membawa Xiao Xuan menuju tempat tertentu.
Dia hanya mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yi Mufeng dan diam-diam meninggalkan paviliun Fenxiang. Paman, kemana kita akan pergi sekarang? Setelah meninggalkan paviliun Fenxiang, Xiao Yan berani berkomunikasi dengan pamannya. Aku tidak percaya bahwa anak ini, Fen Tian, juga telah menembus Dosian Bintang 2. Adapun pria itu Yan Qi, aku akan melihatmu lagi ketika aku memiliki kesempatan. Raja Naga Emas melihat ke arahnya. Paviliun Fenxiang dan berkata, selanjutnya, mari kita pergi ke tepi benua Xuanling dulu, kata Raja Naga Emas. Tepinya, Xiao Yan dan Xiao Xuan saling berpandangan. Ini adalah Xuanshan Santian, pusat dari benua Xuanling. Jika Anda pergi ke tepi dari sini, saya khawatir akan memakan waktu sebulan untuk bepergian, apalagi menyelamatkan orang. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Kenapa kau menatapku? Aku tidak bilang aku berjalan dengan kakiku. Raja Naga Emas memutar matanya dan kata Xiao Yan dan keduanya. Paman Si, jangan pedulikan, sangat penting untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Xiao. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ambillah. Raja Naga Emas mendengarkan Xiao Yan, dan tanpa berbicara omong kosong, dia langsung mengeluarkan gulungan dari cincin koleksi. Di atas gulungan itu, kekuatan luar angkasa yang luar biasa mempesona perlahan-lahan lahir, dan gulungan itu berwarna kuning dan terbuat dari kulit domba. Hal yang baik, gulungan teleportasi ruang angkasa jarak jauh. Ketika Xiao Yan melihat benda ini, matanya bersinar secara alami. Benda ini hanya dapat diproduksi oleh Master Formasi Pertempuran atau pembangkit tenaga listrik dengan atribut spasial, dan produksi benda ini cukup rumit, bahkan jika itu Zujin, cukup sulit untuk dibuat. Jangan bicara omong kosong, cepatlah, aku bisa merasakan bahwa orang dari keluarga Xiao sepertinya tidak bertahan lama. Raja Naga Emas meledak. Kekuatan darah di Xiao Yan dan Xiao Xuan tiba-tiba sedikit mendidih, dan perasaan itu seolah-olah kekuatan darah yang telah hilang selama bertahun-tahun mendidih. Ayo pergi, Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian tulisan inti dari gerakan ilahi di tubuh Ni Gongwan berputar dengan cepat, dan kemudian kekuatan spiritual yang mempesona mengalir keluar, langsung merobek gulungan arai teleportasi ruang angkasa. Saat berikutnya, sebuah pintu cahaya berukuran sekitar beberapa puluh meter muncul tepat di depan mereka bertiga. Pada saat yang sama, pintu cahaya tertutup seketika, dan ketika Du muncul, itu sudah muncul di ujung benua Xuanling. Ketika Xiao Yan pertama kali datang ke benua Xuanling, itu bukan yang paling terpinggirkan. Benua Xuanling yang paling terpinggirkan bahkan lebih terpencil dari keluarga Yue. Yahaha. Kako, embusan angin suram muncul, dan burung-burung gagak yang aneh terbang ke seluruh langit. Di ujung benua Xuanling, itu dikendalikan oleh kegelapan sepanjang hari, dan angin suram mengalir di udara dengan napas yang mempesona. Hutan kematian. Ini adalah pegunungan yang sangat besar. Apakah itu bunga, pohon, atau binatang ajaib? Pegunungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kejam. Penuh dengan bahaya. Ini adalah zona kematian yang diakui oleh seluruh benua Xuanling. Dan itu adalah mengatakan bahwa itu masih di antara beberapa medan perang kuat yang ditinggalkan oleh benua sungai darah dari alam hantu dan perang Xuantian. Pada saat ini, di hutan yang dikendalikan oleh kegelapan sepanjang waktu, dua sosok mengejarku, yang tampaknya agak monoton. Hanya saja sosoknya sangat tipis, tetapi di dahinya, ada pola kuno samar yang persis sama dengan milik Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.